hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang kedua. Sekali lagi, Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Saya bacakan firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat ini bukan sekedar hiasan kata-kata indah atau bahkan kata-kata puitis yang belum terbukti, tapi ini sudah terbukti dan umat Allah sudah sungguh-sungguh mengalaminya.
Saudara, mari kita memperhatikan bagian demi bagian dari ayat ini. Ayat ini dimulai dengan kata apabila engkau. Saudara, jelas itu ditujukan kepada bangsa Israel. Dikatakan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Aku di sini memakai huruf besar, berarti menunjuk kepada Allah. Nah, kalimat ini tentu akan langsung mengingatkan kita pada kisah dan pengalaman bangsa Israel yang dalam kedaulatan Allah, mereka di bawah pimpinan Musa, waktu itu mereka menyeberangi Laut Tebrau, dan juga di bawah pimpinan Yosua ketika mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Saudara, kita tahu bersama kisah-kisah tersebut itu bukan kisah yang biasa saja, tapi kisah-kisah yang sungguh spektakuler. Dan ketika itu Allah menyatakan kehadirannya dalam bentuk pimpinan, penyertaan, dan perlindungan yang aman bagi mereka. Ini sungguh menggenapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dikatakan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Nah, firman Tuhan ini sudah sungguh-sungguh dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Lalu kemudian kalimat selanjutnya dari ayat ini dikatakan bahwa apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nah, saudara, kalau berbicara soal berjalan melalui api, umumnya api itu melambangkan penganiayaan atau kesulitan yang besar. Dan tentu kita ingat, ada kisah dalam firman Tuhan yang mencatat tentang hal itu, yaitu kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang waktu itu mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, kata firman Tuhan. Tapi plot twistnya, firman Tuhan berkata bahwa mereka tidak terbakar sedikit pun. Bahkan sehelai rambut mereka pun tidak ada yang hangus, kata firman Tuhan. Saudara, itulah bukti dari janji Tuhan ini. Melewati air atau bahkan melewati api, Dia tetap ada menyertai. Dan berita baiknya hari ini untuk kita semua bahwa penyertaan Tuhan itu tidak hanya untuk bangsa Israel di zaman dahulu. Mungkin hari-hari ini saudara juga sedang mengalami atau sementara melewati sungai yang deras, atau bahkan sementara menghadapi api yang panas dalam hidup ini. Ada jalan-jalan yang buntu mungkin di depan kita, atau bahkan ada dapur api yang sementara ada di depan saudara. Berita baiknya hari ini, Allah yang sama yang berperkara atas bangsa Israel juga akan menyatakan perlindungannya, penyertaannya, dan pertolongannya bagi saudara dan saya. Sebesar apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kita. Sebab Dia yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar, dan Dia tidak pernah tidak setia pada janjinya. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Alami dan nikmatilah setiap janji-janji Allah itu tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya dan kami memegang setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Melewati situasi apapun di kehidupan ini, ada tangan Tuhan yang senantiasa memegang kendali kehidupan kami. Melewati air, melewati badai, melewati api bahkan di depan kami. Asal ada Tuhan, kami cakap melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh umat-umat Tuhan dalam setiap tugas, tanggung jawab, aktivitas yang dikerjakan sepanjang hari ini. Tangan Tuhan menuntun senantiasa, dan anugerah Allah memampukan kami melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Dan berkat-berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera jadi bagian kami semua sepanjang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.